Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Putra, NIM 2008-7300. Mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan struktur karangan ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Struktur karya ilmiah. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, mekanisme penyelesaian masalah itu. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitan dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjek dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya dapat membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 5. Bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian. 6. Terhadap kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan agar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 7. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data hasil analisisnya. 8. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan menggunakan kalimat yang berputar-putar. Struktur karangan ilmiah. Sikap penulis ilmiah. 1. Ingin tahu. Adanya sikap untuk mengetahui sesuatu. 2. Kritis. Adanya sikap untuk menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang telah diketahui. 3. Terbuka. Adanya sikap untuk mau mempertimbangkan masukan atau kritikan dari orang lain. 5. Objektif. Adanya sikap tidak berpihak kepada siapapun. 5. Rela menghargai karya orang lain. Adanya sikap masukkan referensi ke dalam daftar pusaka terhadap penulisan yang telah dikutip. 6. Futuristik. Adanya sikap untuk membuat tulisan menjadi bermanfaat untuk yang akan datang. Struktur karya ilmiah atau makalah. 1. Bagian awal. Bagian memuat sebelum bab, halaman sampul, halaman depan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. 2. Bagian naskah. Bagian memuat bab demi bab, yaitu pendahuluan, penulisan, pembahasan, dan penutup.
3. Bagian akhir, bagian yang memuat setelah bab, daftar pustaka dan lampiran. Terima kasih dari hasil pembahasan karya ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.